Selamat siang teman-teman. Memasuki hari ke-19 diberlakukannya tilang online di jalan tol di Indonesia. Kali ini kami melintas di tol Trans Jawa, tepatnya ruas Semarang-Batang. Dan perjalanan ini kami mulai dari gerbang tol Kalikangkung menuju Batang. Kami ingin berbagi informasi mengenai lokasi atau titik speed kamera yang dipasang Korlantas Polri dengan PT Jasa Marga untuk merekam atau mengcapture pelanggar atau pengendara yang melebihi batas kecepatan 120 km per jam. Dan kali ini perjalanan dari gerbang tol Kalikangkung menuju Batang ingin mengecek apakah benar di titik yang selama ini beredar ada speed kamera yang merekam pelanggar pengendara yang melebihi batas kecepatan maksimal. Setelah sebelumnya kami melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Solo tanggal 8 April lalu, kami sempat menginformasikan bahwa di KM 217+200 tol Palimanan Kanci memang ada speed kamera, tetapi berada di jalur B atau dari timur ke barat, sementara dari jalur A atau dari barat ke timur, dari Jakarta menuju ke Surabaya, selain di KM 217+200, speed kamera juga ada di KM 407 atau sebelum gerbang tol Kalikangkung dari arah barat, kemudian di KM 483 di Boyolali yang merupakan bagian ruas tol dari Semarang Solo. Dan saat ini kami terus mengarah ke barat, dan di sebelah kanan jalan yang kami lintas tadi, di tepatnya di KM 407 ruas Batang Semarang atau sebaliknya, ada memang speed kamera di jalur A atau dari barat ke timur, dan kami terus mengarah ke barat. Dan perjalanan ini kami lakukan pada siang hari, pada hari Selasa 19 April 2022, dan suasana arus lalu lintas masih cukup sepi, dan kami nanti akan melaporkan di mana letak atau titik speed kamera yang dipasang Korlantas Polri di ruas tol Semarang Batang atau jalur B, agar para pengendara lain mendapat informasi tambahan. Mungkin sebagian di antara kita atau pengendara lain sudah mengetahui titik atau lokasi speed kamera yang dipasang Korlantas Polri dengan Jasa Marga, namun barangkali mereka atau bagian di antara kita belum melintas. Kebetulan kami yang melintas saat ini di ruas tol Semarang Batang, tepatnya dari gerbang tol Kalikangkung menuju Batang, akan menginformasikan keberadaan speed kamera tersebut. Dengan demikian nanti para pemudik jika melakukan arus balik setelah Lebaran nanti mengetahui, dan dengan demikian diharapkan berhati-hati agar tidak terkena tilang online atau tilang elektronik yang berada di jalan tol Trans Jawa, khusus jalur B dari timur ke barat. Kami juga nanti akan mengupdate beberapa lokasi tempat lain, misalnya di Cikampek 2, di titik berapa akan kami update pada kesempatan berikutnya.
Kami terus mengarah barat, situasi lalu lintas saat ini cukup sepi dan nanti kami akan mengakhiri perjalanan ini di gerbang tol keluar Batang. Sebelum ini beredar informasi di media sosial bahwa ada 16 speed kamera sepanjang jalan tol Trans Jawa. Di antaranya adalah tol Jakarta Cikampek, kemudian di Jakarta Cikampek 2, lalu Palimanan Kanci, Semarang ABC, kemudian Semarang Batang, Semarang Solo, Solo Ngawi, dan Ngawi Kertosono, serta Surabaya Gempol dan Surabaya Mojokerto. Nah, cuaca siang hari ini saat kami melintas lumayan cerah dan situasi lalu lintas memang masih cukup sepi, bahkan lebih sepi dibandingkan waktu-waktu sebelum bulan puasa lalu maupun masa pandemi COVID-19 tahun lalu maupun tahun sebelumnya. Dan titik speed kamera di jalan tol ruas Batang, maksud kami ruas Semarang Batang, berada di jalur B, tepatnya KM 369+000, dan sedikit lagi kami akan tiba di KM 369+000. Nanti kita lihat apakah benar akan ada speed kamera di sini, dan jika benar tentu saja akan menambah informasi buat kita semua, terutama nanti bagi para pemudik yang akan melakukan arus balik bisa mengetahui lokasi speed kamera yang berada di tol ruas Semarang Batang. Dan hingga Cikampek memang diinformasikan ada beberapa speed kamera lagi, di antaranya tadi yang sudah kami sebutkan di tol Palikanci KM 207+200 dan juga tol Cikampek Jakarta Cikampek, maksud kami Japek 1 maupun Japek 2. Dan sedikit lagi akan tiba di KM 36900, dan inilah kawasan industri terpadu Batang yang terus dikerjakan dan diharapkan nanti bulan Juni mendatang untuk tahap pertama sudah akan selesai dari beberapa tahap pembangunan yang saat ini sudah dibanjiri investor dan akan terintegrasi jalan-jalan di kawasan industri terpadu Batang ini dengan jalan tol Trans Jawa. Kami terus mengarah ke barat, sekarang berjalan sedikit lambat karena lagi ada pengerjaan di sebelah sisi kiri kami melintas proyek kawasan industri terpadu Batang. Dan sedikit lagi kami akan tiba di KM 369+000 untuk melihat titik speed kamera yang dipasang Korlantas Polri bekerjasama dengan Jasa Marga dan diberlakukan di Langkondar sejak 1 April silam, dan hingga 12 April lalu sudah puluhan ribu kendaraan di seluruh tol di Indonesia terekam melanggar batas kecepatan dan dikenakan tilang. Kami terus mengarah ke barat dan sedikit lagi akan tiba di KM 369, titik lokasi speed kamera di ruas tol Semarang Batang. Sementara dari Batang ke Semarang, speed kamera berada di 407 seperti kami sebutkan tadi.
Dan inilah speed kamera yang berada di 3, maksud kami KM 369+00, dan benar adanya bahwa di KM 369+00 ada speed kamera yang dipasang oleh Korlantas Polri bekerja sama dengan PT Jasa Marga. Dengan demikian pengendara atau teman-teman yang nanti melakukan mudik dan melakukan arus balik harus berhati-hati. Dan baru saja kami melintasi rest area KM 360B, di mana rest area ini terdapat fasilitas lengkap seperti parkir kendaraan yang luas, pujasera, food court, kafe dan restoran, serta SPBU dan tempat beribadah. Nah, sejak kebijakan tilang online di jalan tol diberlakukan di seluruh Indonesia, puluhan ribu kendaraan sudah terdeteksi melakukan pelanggaran. Seperti dilansir dari website Korlantas Polri, mengutip dari Kasubdit Penindakan Pelanggaran atau Dakgar Ditgakum Korlantas Polri Kombes Pol Aimadi Agus Prasetya, jumlah tilang online untuk pelanggaran batas kecepatan di jalan tol hingga Selasa 20 April lalu sebanyak 27.791 kendaraan di sejumlah atau seluruh ruas jalan tol di Indonesia. Kami terus mengarah ke barat dan nanti kami akan mengakhiri perjalanan ini di pintu keluar tol Batang. Dan dari jumlah pelanggar tersebut, kendaraan yang terkena tilang online karena melebihi batas kecepatan sebanyak 15.048 di jalan tol Lampung. Lalu untuk wilayah Polda Metro Jaya sebanyak 6.394 mobil atau kendaraan, dan di Jawa Tengah 6.349. Dan di Jawa Tengah ini ada kemungkinan termasuk di speed kamera yang tadi baru kami lintasi 369 maupun 407, dan juga di tol Semarang Solo 483 atau KM 483. Dan kami terus mengarah ke barat. Kendaraan masih cukup sepi, dan untuk pelanggaran terhadap batas muatan atau overload, yaitu odol atau dimensi overload sebanyak 8.019. Wilayah Polda Metro Jaya sebanyak 4.700 pelanggaran odol, kemudian di wilayah Jateng 2.061, Jawa Barat 1.251, dan Jawa Timur 7 kasus odol atau overload. Kami terus mengarah ke barat dan sedikit lagi akan mengakhiri perjalanan ini hingga pintu keluar tol Batang. Beberapa waktu lalu kami sudah mengupdate mengenai kawasan industri Batang yang sudah dibanjiri investor, dan hingga akhir Maret lalu pembangunan infrastruktur jalan di GIT atau kawasan industri terpadu Batang di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Indonesia akan ditargetkan selesai pada Juni 2022 mendatang. Dan proyek yang ditargetkan rampung ini adalah untuk fase pertama klaster 1, yaitu pengembangan industrial estate dan industrial township seluas 3.100 hektar. Infrastruktur ini diharapkan dapat mendukung pengembangan GIT Batang seluas 4.300 hektar yang terbagi dalam 3 klaster. Untuk klaster 1 seperti disebutkan tadi, kemudian untuk klaster 2 pusat inovasi dan township 800 hektar, dan klaster 3
sisanya dari jumlah 4.300 hektar tersebut. Kami terus mengarah ke barat dan sedikit lagi kami akan mengakhiri perjalanan ini di pintu keluar tol Batang. Dan demikian teman-teman informasi sekilas tentang titik speed kamera yang dipasang Korlantas Polri. Mudah-mudahan bermanfaat saat arus balik nanti, dan kami akan mengupdate terus perkembangan speed kamera di wilayah barat, karena kami akan menuju Jakarta dari gerbang tol Semarang setelah mengakhiri perjalanan di pintu keluar tol Batang. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat siang, sampai jumpa.